Bayangkan Anda menanam satu benih padi. Dari satu rumpun kecil itu tumbuh bukan 10, bukan 20, melainkan hingga 100 batang anakan. Bukan sekedar banyak, tetapi semuanya produktif. Setiap batang mengeluarkan malai dan setiap malai berisi penuh. Inilah gambaran potensi hasil maksimal ketika tanaman dirawat dengan tepat, nutrisi cukup, air terjaga, dan pengelolaan budidaya dilakukan dengan benar. Dan ketika musim panen tiba, hasilnya bukan lagi 5 ton seperti yang biasa Anda dapatkan. Produksi melonjak 2 kali lipat, bahkan tembus sampai 10 ton per hektar. Namun ingat, keberhasilan ini bukan satu langkah instan. Kita perlu menerapkan strategi peningkatan produksi padi dengan langkah teknis budidaya padi sebagai berikut. Langkah pertama, gunakan bibit muda berumur 15-20 hari setelah semai. Mengapa harus muda? Karena pada usia ini jaringan pertumbuhan masih sangat aktif, akar lebih cepat berkembang, energi vegetatif masih tinggi, dan yang terpenting potensi pembentukan anakan jauh lebih besar dibandingkan dengan bibit tua. Memang perlu dicatat, bibit muda mempunyai tantangan. Setelah pindah tanam, tanaman bisa tampak layu, namun jangan khawatir, ini adalah hal yang wajar. Dalam 3-5 hari, semua kondisi sawah mendukung, bibit akan kembali pulih, menancap kuat, dan mulai mengeluarkan anakan secara agresif. Inilah titik awal menuju rumpun padi yang kuat, sehat, dan produktif. Langkah kedua, tanam bibit dengan kedalaman yang tepat. Cukup 1-2 cm saja. Kesalahan yang paling sering terjadi di lapangan adalah menanam terlalu dalam, bahkan sampai 5-10 cm. Akibatnya, akar bibit dipaksa bekerja lebih keras untuk menembus tanah. Ingat prinsipnya, kita ingin tanaman fokus tumbuh dan beranak, bukan berjuang menembus tanah. Dengan kedalaman tanam yang dangkal dan tepat, akar cepat menyebar, tanaman cepat pulih, dan proses pembentukan anakan berjalan optimal. Kesalahan kedua, kita masih sering sekali melakukan cara lama, yaitu menggunting bibit di bagian atas. Hal itu tidak perlu kita lakukan lagi karena akan mengganggu pertumbuhan padi. Namun ini baru permulaan. Masih ada strategi lanjutan yang tidak kalah penting. Pengaturan jarak tanam, manajemen air, dan pemupukan dasar yang akan semakin mempercepat dan memperbanyak pembentukan anakan. Jarak tanam menjadi kunci utama dalam perbanyak anakan, karena sehebat apapun potensi padi, tanpa ruang yang cukup, tanaman akan saling berebut nafas, cahaya, dan makanan. Kita perlu menggunakan sistem tanam jajar legowo, bisa 21, 31, bahkan 41. Sistem ini bukan sekedar tren, tetapi sudah terbukti di lapangan mampu meningkatkan populasi tanaman dan jumlah anakan produktif per rumpun. Karena setiap tanaman mendapatkan akses cahaya dan nutrisi yang lebih baik. Lalu bagaimana dengan pengairan? Disinilah banyak petani sering keliru. Air yang terlalu banyak justru bisa menjadi musuh. Sawah yang terus-menerus tergenang membuat akar kekurangan oksigen. Padahal akar yang sehat adalah kunci penyerapan hara yang optimal. Solusinya adalah pengairan berselang. Pada awal tanam, air boleh dibiarkan menggenang tipis. Namun setelah sekitar 7 hari, mulailah menerapkan sistem basah kering. Air dibiarkan surut hingga tanah tampak retak rambut, lalu diisi kembali. Teknik ini akan merangsang akar tumbuh lebih kuat dan menyebar, sekaligus memicu pembentukan anakan yang lebih banyak. Jadi, ingat baik-baik, bibit muda yang unggul tidak akan maksimal jika ditanam terlalu rapat dan terus digenangi air. Tetapi, jika diberi jarak yang cukup dan diajarkan bernapas melalui pengairan cerdas, ia akan tumbuh menjadi rumpun padi dengan anakan melimpah dan sehat.
Langkah selanjutnya, sulit memperoleh hasil maksimal sebelum kita berbicara soal makanan tanaman. Untuk padi, hal itu berarti pemupukan. Pupuk dasar adalah amunisi pertama untuk meledakkan anakan. Setelah bibit muda ditanam rapi dengan jarak ideal dan pengairan terkontrol, tibalah saatnya memberi amunisi pertama, yaitu pupuk dasar. Ini bukan sekedar tabur-tabur pupuk sembarangan, melainkan soal strategi, waktu, dan kandungan nutrisi. Ingat prinsip dasarnya, anakan yang banyak hanya akan terbentuk jika akar kuat dan makanan tersedia sejak awal. Langkahnya, taburkan pupuk SP36 sekitar 3 hari sebelum tanam. Mengapa SP36 dan mengapa harus sebelum tanam? Karena SP36 kaya akan fosfat, unsur hara yang sangat penting untuk membentuk akar dan tunas awal. Namun perlu diingat, fosfat tidak langsung tersedia bagi tanaman. Unsur ini membutuhkan waktu untuk bereaksi di dalam tanah. Dengan menaburkannya beberapa hari sebelum tanam, kita memberi kesempatan agar fosfat siap diserap saat bibit mulai tumbuh. Dosis minimal 2 sak per hektar dan idealnya 4 sak per hektar. Langkah selanjutnya, pada umur 10 hari setelah tanam, pupuk padi dengan urea dan NPK. Campurkan 1 kilo urea dan 1 kilo NPK untuk 1 lidang ukuran 10 kali 10. Urea mengandung nitrogen, unsur berperan dalam pembentukan anakan padi, sementara NPK mengandung fosfat dan kalium untuk mendukung pertumbuhan akar dan batang. Pada fase ini, tanaman sangat membutuhkan nutrisi. Kekurangan nutrisi pada fase ini dapat berdampak langsung pada jumlah anakan. Pemupukan selanjutnya pada umur 20 hari setelah tanam, masih dengan dosis yang sama, yaitu 1 kg urea dan 1 kg NPK untuk setiap lidangnya. Pemupukan ketiga umur 30 hari setelah tanam, masih dengan pupuk yang sama tetapi dosisnya dikurangi karena pada fase ini tanaman bergeser dari masa vegetatif menuju masa generatif. Tanaman mulai mempersiapkan diri untuk pembentukan malai sehingga takarannya cukup setengah kilogram urea dan setengah kilogram NPK untuk 1 lidang. Dalam pengaplikasian pupuk tabur, hal penting yang perlu diingat adalah pada saat pemupukan, pastikan tanah dalam kondisi lembab, tidak kering dan tidak tergenang, dan sawah dalam kondisi bersih dari rumput. Pupuk ditabur merata, hindari pemupukan pada waktu tengah hari. Waktu terbaik untuk pemupukan adalah pagi atau sore hari saat suhu tidak terlalu tinggi. Langkah selanjutnya, nutrisi semprot. Selain pemupukan melalui akar dan menggunakan pupuk yang ditabur seperti SP36, urea dan NPK, pemupukan melalui daun dengan cara disemprot juga sangat penting. Kenapa penting? Pada fase pembentukan anakan, kebutuhan nutrisi padi sangat tinggi, sementara penyerapan lewat akar belum maksimal. Penyebabnya bisa beragam. Akar belum tumbuh sempurna atau tanah terlalu asam. Oleh sebab itu, pemupukan daun dibutuhkan pada masa ini dan menjadi rahasia peningkatan produksi yang tinggi. Formula atau campuran nutrisi semprot pada fase vegetatif untuk 1 tangki 16 liter adalah Ultradap 2 sendok makan, berfungsi untuk mempercepat pertumbuhan tunas baru dan memperbanyak anakan. Java Green 1 sendok makan, berfungsi untuk meningkatkan daya serap pupuk makro. Boron 1 sendok makan, berperan dalam pertambahan jumlah tunas dan anakan. Laili 2000 sebanyak 2 sendok makan, berfungsi memicu munculnya anakan lebih cepat, seragam, dan kuat. Langkah selanjutnya, pencegahan hama dan penyakit. Untuk mencegah hama seperti wereng atau ulat bisa menggunakan insektisida merek Spontan yang bekerja sistemik dengan dosis 50 ml per tangki atau 6 sendok makan.
Untuk mencegah penyakit jamur seperti blast dan gejala bercak daun atau daun menguning, gunakan fungisida antrakol sebanyak 2-3 sendok makan per tangki. Fungisida ini sangat cocok untuk pencegahan pada fase awal pertumbuhan vegetatif karena fungisida ini membentuk lapisan pelindung di permukaan daun sehingga tidak mudah menyerang tanaman. Selanjutnya, nutrisi semprot fase generatif. Penyemprotan nutrisi pada masa generatif sangat dibutuhkan untuk memastikan setiap batang padi akan menghasilkan malai padi dan malainya akan muncul serempak, panjang dan berisi sempurna. Karena jika salah langkah pada fase ini, kerja keras kita sebelumnya akan sia-sia. Bisa jadi anakannya banyak, tidak produktif, malai keluar, tidak serempak, atau bahkan gabah hampa. Oleh sebab itu, penyemprotan nutrisi pada fase ini sangat penting. Rekomendasi nutrisi semprot pada fase generatif adalah MKP 3-4 sendok makan, berfungsi sebagai pembentukan dan pengisian malai. Java Green 1 sendok makan, berfungsi untuk memaksimalkan penyerapan nutrisi. ZPT GA3 1 saset, berfungsi untuk mempercepat pembentukan malai secara serempak dan pengisian malai secara sempurna. Langkah selanjutnya, pengendalian hama dan penyakit tanaman. Untuk pengendalian penyakit jamur pada masa generatif seperti neck blast atau leher malai menghitam, malai patah, dan gabah hampa, solusinya semprotkan fungisida topsin 50 ml per tangki. Fungisida ini bersifat sistemik, mampu menembus dan melindungi jaringan tanaman dari dalam. Untuk pengendalian hama, gunakan insektisida Prevaton 50 SC 40 ml per tangki atau 5 sendok makan. Racun ini bekerja sistemik dan kotak, diserap dalam 7 menit dan memberi perlindungan 14 hari, selektif terhadap musuh alami. Kesimpulannya adalah anakan yang banyak adalah hasil kerja vegetatif, anakan produktif dan malai keluar serempak adalah hasil kerja fase generatif. Untuk tercapainya diperlukan nutrisi tinggi, nitrogen, fosfat, dan kalium dalam pemupukan. Perlindungannya diperlukan dari jamur dan hama, dapat menggunakan fungisida dan insektisida, serta manajemen air dan cahaya yang tepat. Jika semua dilakukan dengan disiplin, konsisten, hasilnya bukan sekedar anakan yang banyak, tetapi malai serempak, gabah bernas, dan produksi maksimal. Maka hasil dapat mencapai 10 ton per hektar.